Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Tahukah kalian bahwa di tahun 1997 pernah terjadi sebuah peristiwa besar? Peristiwa yang menjadi salah satu yang paling kelam dalam sejarah dunia kejahatan. Dan mirisnya, kejadian kelam ini terjadi di negara kita, Indonesia. Dukun Ahmad Suraji atau yang biasa disebut Dato atau Dukun AS ini merupakan terpidana metong atas sebuah kasus besar menghilangkan nyawa 42 wanita di Indonesia ini. Ya, kalian nggak salah dengar, 42 nyawa melayang akibat ulahnya. Diketahui kasus penghilangan nyawa berantai ini terjadi di Desa Sei, Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dukun AS divonis metong pada tanggal 27 April 1997 oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang. Walaupun pada akhirnya hukuman metong tersebut baru dilakukan pada tahun 2008 silam. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita langsung masuk ke video utamanya. Ahmad Suraji dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1949 dengan nama Nasib. Ia hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar saja guys. Masa mudanya dilalui sebagai seorang pencuri lembu di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Ketika mencuri, Ahmad Suraji sering menggunakan kelewang. Karena itu ia menerima julukan Nasib Kelewang. Hingga pada akhirnya Nasib Kelewang kemudian berhasil ditangkap dan dipenjarakan karena kasus pencurian lembu. Setelah dibebaskan dari penjara, ia menerima julukan baru sebagai Ahmad Suraji. Walaupun dia pernah merasakan dinginnya jeruji besi dan dia pernah berpredikat sebagai seorang pencuri lembu, tapi nampaknya dalam urusan asmara, Ahmad Suraji merupakan laki-laki yang beruntung. Setidaknya dia memiliki 3 istri, di mana ketiganya adalah kakak beradik. Dan dari pernikahannya ini, dia berhasil mendapatkan 9 keturunan. Dan dari 3 kakak beradik yang diperistrinya inilah, Ahmad Suraji mendapatkan julukan Dato. Sebenarnya Ahmad Suraji memiliki profesi sebagai seorang petani. Tapi di usianya yang baru 12 tahun, dia sudah mempelajari ilmu hitam dari ayahnya sendiri. Dan dari sinilah, pada akhirnya, di kemudian hari Ahmad Suraji berani membuka praktek sebagai seorang dukun. Dan banyak orang-orang yang berniat untuk berguru kepadanya. Beberapa orang di antaranya datang menemui Ahmad Suraji untuk meminta bantuannya sebagai seorang dukun. Alih-alih mendapatkan pertolongan atau bantuan, tapi justru orang-orang ini menjadi korban kekejaman sang dukun. Di awal video sudah saya informasikan bahwa tindak kejahatannya ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 10 tahun. Antara tahun 1984 sampai 1994. Lantas bagaimana bisa aksi keji ini tidak bisa tercium oleh pihak berwajib atau pihak keluarga korban selama itu? Dan apa akhirnya yang menjadi titik balik terbongkarnya salah satu kasus terkelam sepanjang sejarah Indonesia yang kala itu sempat menghebohkan negeri ini? Sekitar bulan April tahun 1997, seorang wanita dilaporkan hilang. Wanita tersebut adalah Sri Kemaladewi yang kala itu masih berusia 21 tahun. Untungnya ada seseorang yang berani bersaksi bahwa dia mengantarkan Dewi untuk mendatangi rumah dukun AS sebelum pada akhirnya dia dilaporkan hilang. Tentu saja kemudian polisi mendatangi rumah dukun AS dan di sana polisi melakukan penggeledahan. Ditemukan setumpuk pakaian yang dimiliki oleh Dewi dan juga perhiasan. Kemudian pada tanggal 27 April 1997, akhirnya tubuh Dewi ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Jadi sebenarnya siapakah Dukun AS ini? Dukun AS ini adalah anak seorang dukun ilmu hitam. Dan dia adalah seorang petani. Akan tetapi walaupun dia adalah seorang petani profesinya, pada usianya yang masih 12 tahun saat itu, dia pernah belajar ilmu hitam dari ayahnya sendiri yang juga seorang dukun. Akan tetapi dia baru membuka praktek ilmu perdukunannya di usia 20 tahun. Penemuan tubuh Dewi yang sudah tak bernyawa tadi menjadi satu penyebab terbongkarnya aksi keji yang dilakukan oleh Dukun AS, yang kala itu membuat publik geleng-geleng. Kenapa? Publik sampai segitu nggak habis pikir dengan kasus yang satu ini. Karena aksi keji ini dilakukan Dukun AS di rentang waktu yang cukup lama guys, 10 tahun. Dia memulai aksinya di tahun 1986 dan baru berakhir di tahun 1996.
Pada suatu hari di tahun 1986, dia tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi ketemu sama ayahnya yang sudah meninggal dunia. Dan dalam mimpinya ini, sosok ayahnya ini menyuruh dukun AS untuk menghabisi nyawa 70 orang perempuan untuk menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dia pelajari. Dan menurut petunjuk ayahnya di dalam mimpi, korban-korban yang sudah dia habisi, dukun AS harus menghisap air liurnya. Dan sejak saat itu, karena dukun AS ini juga dikenal sebagai seorang dukun, banyak itu pasien yang datang-datang ke dia untuk meminta bantuannya. Tapi alih-alih mendapatkan bantuan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan apa yang diinginkan, justru para pasien ini yang keseluruhannya adalah wanita, malah menjadi korban aksi keji yang sangat brutal. Jadi setiap kali ada wanita yang datang untuk meminta tolong, untuk meminta disembuhkan, atau meminta apapun itu kepada dukun AS akan langsung mengarahkan para pasien wanita ini untuk melakukan sebuah ritual. Seperti apa ritualnya? Ritualnya, dukun AS akan menggiring para calon korban ini ke sebuah kebun. Dan di sana, dukun AS akan mengubur sebagian tubuhnya, dari kaki sampai ke pinggang. Di saat pasien sudah terkubur separuh dari badannya, dukun AS menghabisi perempuan-perempuan ini. Kemudian tentu saja, seperti apa yang sudah diinstruksikan oleh ayahnya di dalam mimpi, dukun AS menghisap air liurnya. Dan yang membuat publik itu heran, kenapa bisa sampai rentang waktunya panjang sekali baru ketahuan. Seorang dukun AS yang orang kampung, yang hanya seorang petani backgroundnya, dia mampu menutupi aksi kejinya ini dari tahun 1986 dan baru terbongkar di tahun 1996. Ya karena pada tahun 1997, tubuh Dewi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dan akhirnya polisi pun mencurigai bahwa sebenarnya ini adalah bukan satu-satunya aksi yang pernah dilakukan oleh dukun AS. Dan benar saja saat diperiksa, dukun AS mengaku telah menghabisi banyak sekali korbannya yang kesemuanya adalah wanita. Dan pada tahun 1997, setidaknya ditemukan 42 sisa-sisa tubuh korban dari dukun AS yang kesemuanya adalah wanita. Tentu saja dukun AS tidak bisa mengelak lagi dan pada tahun 1998 setelah dia menjalani proses persidangan tentunya, dia dijatuhi hukuman metong yang mana eksekusinya baru dilaksanakan di tahun 2008 silam. Guys, dari kasus ini kita harus belajar untuk lebih berhati-hati lagi dan tidak mudah percaya dengan siapapun. Apalagi dengan seorang dukun yang meminta kalian untuk melakukan ritual-ritual yang di luar akal sehat kalian. Apalagi jika ritual itu sangat memungkinkan kita untuk menjadi korban dukun-dukun keji seperti dukun AS. Tetap berhati-hati, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you, silahkan subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.